Berikutnya kami hadirkan deretan informasi dari gelaran World Economic Forum Davos 2026. Ya, di hari kedua World Economic Forum 2026, kegiatan di Indonesia Pavilion dipadati dengan agenda memperkenalkan potensi investasi unggulan kepada dunia dan sarana ruang diskusi berbagai isu prioritas. Pembicara yang hadir dalam gelaran ini yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, Komdigi, Danantara hingga Perbankan Indonesia. Sejumlah agenda diskusi dihadiri oleh Menkomdigi yang membahas tentang otomasi dan AI bisa memiliki dampak signifikan pada perekonomian dunia. Ada pula sesi diskusi Danantara dan pembiayaan baik dari global ataupun dalam negeri untuk bisa selaras dengan tujuan besar keberlanjutan melalui hadirnya struktur pembiayaan yang inovatif. Antusiasme dari pesertanya sangat baik, jadi kita bisa melihat bahwa interaksi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sampai waktunya selesai pun masih tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya kami boleh berkesimpulan bahwa memang mereka ingin mengetahui tentang Indonesia lebih jauh. Dan tadi tema-tema yang diangkat kan yang pertama di pagi hari itu kita bicara tentang masalah tenaga kerja dihubungkan dengan perkembangan teknologi, ini menjadi ancaman atau peluang untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin terbuka termasuk di Indonesia dan apa tantangan-tantangannya. Sudah didiskusikan dengan sangat menarik sekali dan perwakilannya juga ada yang datang dari Amerika pembicaranya, kemudian ada juga yang dari Mongolia, tentunya juga tadi Pak Sesmen menjadi perwakilan dari kita untuk bicara di sana, dan ada Ibu Menteri Komunikasi dan Digital kita yang hadir juga di sebagai pembicara utama di sana. Kemudian kita juga membahas di topik yang kedua itu tentang Danantara. Jadi ini memang ada misi kita untuk bisa mengedepankan Danantara, memperkenalkan Danantara sebagai sovereign wealth fund terbesar ke-7 di dunia yang hadir di Indonesia, yang punya peran juga sebagai partner untuk melaksanakan kegiatan investasi di Indonesia. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, sehingga bagi kami ini jadi nafas baru, kesegaran baru yang memunculkan kepercayaan diri kita bahwa ketika kita menawarkan tentang Indonesia sebagai tujuan investasi, bukan hanya sekedar peluangnya saja, bukan hanya sekedar kebijakannya saja, tetapi juga dari sisi kapital pun kita sudah mampu untuk bisa membuka partnership dengan mereka. Nah, karenanya kemudian tadi Danantara memberikan exposure tentang siapa Danantara dan apa yang bisa dilakukan dan potensi partnership yang bisa dilakukan dengan Danantara. Nah, yang ketiga tadi terakhir kita bicara tentang perbankan yang ada di Indonesia, tadi diwakili oleh BRI, kemudian diwakili oleh Mandiri, kemudian ada juga perwakilan dari dari Amerika tadi yang hadir juga di sana. Nah, ini menarik sekali, mereka mengelaborasi tentang bagaimana dukungan sektor financing di Indonesia untuk kegiatan-kegiatan bisnis, dan pertanyaannya juga melebar sampai pada tentang property right, tentang bagaimana jaminan perlindungan untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Nah, ini menarik. Jadi itu yang kita suguhkan di hari pertama, dan mudah-mudahan nanti di hari kedua dan seterusnya antusiasmenya tetap semakin bagus. Last year I was here as well, and I have to say I had such a great experience. I met ministers as well. Since last 2 years, I'm trying to get into Indonesian market. I come from the education background, so we help universities to open campuses abroad. And I feel like Indonesia has so much to offer in the hospitality, in the medical field, in the STEM space. So that's what I'm here to look forward. Okay. So are you going to have a discussion with one of the panelists here? Yes, I have a lot of questions to the minister who's going to join us very soon. I want to ask her, how do you think I can help Indonesian students accelerate in their career? That's my main question. And second question is, can she help me open a campus in Jakarta or Bali?